Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zahratul Imro'ah, Fathia Nur Julian, dan Muhammad Nur Khalil. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Oke, langsung saja di pembahasan pertama, yaitu pengertian KKM. Pengertian KKM atau kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini menjadi acuan bersama antara guru, peserta didik, dan orang tua atau wali murid, sehingga nilai KKM siswa atau peserta didik harus tercantum dalam laporan hasil belajar peserta didik. Adapun fungsi KKM yaitu sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai KD mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Merupakan bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Dan fungsi selanjutnya yaitu target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. Prinsip penetapan KKM meliputi yang pertama adalah penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang keempat, KKM setiap SK atau standar kompetensi merupakan rata-rata KKM KD yang terdapat dalam SK tersebut. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Yang keenam, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Dan yang terakhir, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Adapun penetapan KKM dilihat dari penilaiannya didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah sahih, berarti penilaian berdasarkan kemampuan. Yang kedua, menyeluruh, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Prinsip selanjutnya yaitu sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan KKM. Penyusunan KKM sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari kesulitan materi yang diterima oleh siswa, terus sarana prasarana dan kemampuan siswa itu sendiri. Contohnya itu tabelnya yaitu seperti ini. Jika kita mengambil kompleksitas tinggi atau dalam kurung tingkat kesukaran KD. Jika KD-nya itu tinggi, misal KD itu terlalu tinggi bagi siswa, itu kisarannya 0 sampai 65. Itu skala penilaiannya. Sedangkan untuk KD apabila materinya itu gak terlalu mudah dan tidak terlalu susah, itu di antara angka 65 sampai 79. Sedangkan jika KD tersebut sangat mudah, maka skala penilaiannya itu di angka 80 sampai 100. Selanjutnya yaitu daya dukung. Daya dukung sendiri ini ialah sarana dan prasarana dari sekolahan tersebut. Jika sekolahan tersebut mempunyai sarana prasarana untuk mendukung tingkat kesukaran KD,
maka beri angka 80 sampai 100. Jika sarana prasarana di sana hanya tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit, beri angka di angka 65 sampai 79. Dan sebaliknya, apabila sarpras tersebut tidak dapat mendukung tingkat kesukaran KD itu, beri angka di skala penilaian 0 sampai 65. Selanjutnya adalah intake siswa atau karakteristik dari peserta didik tersebut. Apabila peserta didik itu mampu untuk memahami tentang tingkat kesukaran KD, maka beri angka 80 sampai 100. Selanjutnya jika sedang 65 sampai 79 dan rendah 0 sampai 65. Yang selanjutnya contohnya. Jadi kita hitung cara menetapkan KKM itu. Yang pertama kita hitung KD dari seluruh mapel. Saya mengambil sampel seperti contoh ini: materi rukun Islam, kalimat syahadatain, dan juga tata cara mensucikan najis. Nah, kemudian tentukan KKM masing-masing KD dengan memberi bobot pada masing-masing aspek KKM-nya sendiri, yaitu kita masukkan ke kompleksitas materi. Apabila mudah seperti tadi, materinya mudah untuk anak kelas ini yang saya ambil kelas 1. Jadi apabila materinya itu mudah untuk kelas 1, maka beri angka 0 atau 0 sampai 65. Sedangkan apabila sedang 65 sampai 79, berhubung untuk materi rukun Islam ini saya mengambilnya sedang, saya beri angka 78. Begitu juga dengan kalimat syahadatain dan juga menerapkan tata cara menyucikan najis. Kemudian hitunglah rata-rata bobot skor pada aspek tersebut menjadi bobot KD. Jadi untuk itu di total 78 ditambah 75 ditambah 78, hasilnya dibagi 3 yaitu 77. Jika nanti sudah untuk ketemu tentang nilai KKM per KD, jumlahkan seluruh KKM per KD, nanti dibagi sesuai dengan KD yang tercantum pada perhitungan yang telah disediakan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.